CapCut membuat pengeditan video jadi mudah. Dalam waktu kurang dari 15 menit, saya akan ajarkan semua yang perlu kamu tahu untuk mengedit video layaknya seorang profesional. Untuk mendaftar CapCut gratis, klik tautan di atas deskripsi video ini. Di sana, kamu bisa mendaftar CapCut dan jika ingin upgrade ke CapCut Pro, pastikan dapat penawaran terbaik yang tersedia. Mari mulai dengan membuat proyek baru. Kamu bisa melakukannya dengan mengklik tombol biru besar Create Project di bagian atas ini. Sekarang ayo kita klik tombol itu. Dan sekarang kita sudah membuat proyek baru. Ini adalah tampilan utama dari CapCut. Jadi mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengenal semua yang ada di sini. Mulai dari sisi kiri, kita punya panel media. Disinilah kamu akan mengimpor semua rekaman, foto, dan musikmu. Dan di atas sini ada beberapa tab yang akan kita jelajahi dalam beberapa menit ke depan. Kemudian di bagian tengah layar, kita punya pemutar video. Saat kamu mengedit video, kamu bisa melihat pratinjau semua yang sedang kamu lakukan di sini. Kemudian di sisi kanan layar, kita punya panel detail. Panel ini akan menampilkan nama proyekmu, rasio aspek, resolusi, dan detail lainnya. Dan jika kamu mengklik tombol ubah di sini, kamu bahkan bisa mengubah pengaturan proyekmu. Ubah nama proyekmu, rasio aspek, resolusi, frame rate, dan ruang warna. Saya sudah puas dengan pengaturan ini, jadi saya akan klik batal. Sekarang mari kita lihat bagian bawah layar di sini. Ini adalah timeline kita. Semua proses editing yang kamu lakukan akan berlangsung di sini. Itulah hampir semua hal yang perlu kamu ketahui tentang tata letak default CapCut. Sekarang mari kita impor footage kita dan mulai mengedit. Saya akan mulai dengan mengklik panel di sini untuk mencari footage saya. Saya punya 3 klip yang akan saya edit di sini, jadi saya akan mulai dengan memilih klip pertama. Kita akan menahan tombol Shift dan mengklik klip ketiga, sehingga semua klip akan terpilih. Sekarang saya akan pergi ke bagian kanan bawah di sini dan klik buka, dan sekarang ketiga klip tersebut sudah ditambahkan ke media bin saya di sini. Sekarang kita ingin menambahkan footage ini ke timeline kita, dan ada 2 cara untuk melakukannya. Cara pertama adalah dengan mengarahkan kursor ke sebuah klip dan memilih tombol plus biru di sini. Dan cara kedua adalah dengan cukup menyeret semua klip ke timeline kamu dan meletakkannya di sini. Dan sekarang setelah saya melakukannya, semua klip saya sudah ada di timeline dan siap untuk diedit. Sekarang saya ingin memperbesar tampilan timeline saya agar bisa melihat semua yang saya lakukan dengan lebih jelas. Ada beberapa cara untuk melakukan ini. Cara berikutnya adalah dengan menahan tombol Control di keyboard, lalu menekan tombol plus di keyboard. Setiap kali saya menekan tombol plus, tampilan timeline akan diperbesar. Untuk memperkecil tampilan timeline, kembali tahan tombol Control lalu tekan tombol minus di keyboard Anda. Melakukan hal itu akan memperkecil tampilan timeline. Sekarang, cara lain untuk melakukannya dan cara yang lebih saya sukai adalah dengan menahan tombol Control lalu menggulir ke atas pada roda mouse Anda. Setiap kali saya menggulir ke atas, tampilan akan diperbesar, dan setiap kali saya menggulir ke bawah, tampilan akan diperkecil. Saya akan memperbesar sedikit lagi di sini dan saya rasa ini sudah pas. Sekarang mari kita bahas tentang memangkas klip Anda. Melihat klip pertama di sini, durasinya saat ini sekitar 11 detik yang terlalu panjang. Jadi saya akan menggunakan playhead untuk menelusuri rekaman saya dan menemukan titik di mana saya ingin memangkas rekaman tersebut. Playhead Anda adalah penanda putih kecil di timeline Anda, dan itu menunjukkan posisi Anda di video. Jadi saat saya menggeser playhead ke depan di video, Anda bisa melihat di pemutar bahwa video tersebut benar-benar berjalan secara langsung. Saat saya menggeser playhead ke belakang, saya mundur di video, dan saat saya menggesernya ke depan, saya maju di video. Sekarang melihat rekaman saya di sini, saya rasa saya ingin memangkas rekaman ini hingga tepat di sini saat kamera sudah pas dan berada di tengah. Untuk memangkas klip ini, ada beberapa cara berbeda yang bisa dilakukan. Cara pertama adalah dengan membagi klip. Jika saya pergi ke ikon kecil di timeline saya dan mengkliknya, itu akan membagi klip di posisi playhead saya. Anda juga bisa cukup menekan Ctrl dan B di keyboard Anda sehingga Anda tidak perlu terus-menerus mengklik tombol ini. Sekarang, karena saya tidak menginginkan semua yang ada di sisi playhead ini, saya cukup menekan tombol delete di keyboard saya untuk menghapusnya. Cara berikutnya untuk memangkas video Anda adalah dengan menyeret klipnya. Jadi dengan mouse saya di sini, jika saya pergi ke ujung klip, Anda akan melihat saat saya mencapai ujungnya, ikon kecil ini akan muncul. Setelah itu terjadi, saya bisa menahan klik kiri pada klip lalu menyeretnya ke arah playhead saya. Jadi saat saya melakukannya, itu akan memperpanjang dan memendekkan klipnya. Sekarang, cara terakhir untuk memangkas video Anda adalah dengan menekan tombol W dan Q di keyboard Anda. Jika saya menekan tombol Q di keyboard saya, itu akan menghapus semua yang ada di sisi kiri playhead. Dan sekarang jika saya menggerakkan playhead, saya kembali ke dalam, kita bisa menekan tombol W untuk menghapus semua yang ada di sisi kanan playhead. Sekarang, itulah cara utama Anda memangkas video di CapCut.
Kita sudah membahas tombol split di bagian atas, tapi mari kita lihat beberapa alat lain yang tersedia di timeline kita. Mulai dari kiri, ini sebagian besar adalah hal-hal yang sudah kita bahas. Kita punya tombol undo dan redo. Lalu ada split bersama dengan W dan Q. Kita juga punya tombol delete di sini. Dan kemudian kita punya alat marker. Menekan ini memungkinkan Anda menaruh marker pada video dan timeline Anda, dan itu memungkinkan Anda menandai aksi atau titik di mana Anda ingin mengedit video Anda di masa mendatang. Di sebelahnya, kita punya tombol freeze frame. Jika saya mengklik ini saat sebuah klip dipilih, itu akan membuat gambar diam dari klip kita. Di sebelahnya lagi, ada tombol reverse. Mengklik ini akan membalikkan video Anda. Di sebelahnya kita punya tombol mirror. Jika saya mengklik ini, klipnya akan dibalik saja. Lalu kita punya alat rotate. Mengklik ini akan memutar video kita. Kita punya alat crop. Alat ini memungkinkan saya memotong video dan membuat tampilannya sesuai keinginan saya. Sekarang mari kita bahas tentang menambahkan transisi ke video kita. Jika saya menggerakkan playhead saya di sini melewati klip pertama, transisinya langsung terpotong ke klip berikutnya di klip 2. Untuk menambahkan transisi di antara dua klip ini, mari klik Transitions di bagian atas. Untuk menambahkan transisi di antara dua klip, arahkan mouse Anda ke berbagai transisi di sini untuk melihat pratinjau dan memilih mana yang Anda suka. Setelah Anda menemukan transisi yang Anda suka, cukup seret transisi tersebut ke antara dua klip, lalu lepaskan di sini. Sekarang select Sure. Jika saya menggerakkan playhead saya sedikit ke belakang dan menekan spasi di keyboard untuk memutar video, kini kita memiliki transisi yang keren di antara kedua klip tersebut. Untuk mengatur durasi transisi, pilih transisinya di sini lalu pergi ke kanan atas dan Anda bisa membuatnya lebih cepat atau lebih lambat di sini. Jadi jika saya mengurangi durasi menjadi 0,5 detik lalu saya kembali dan mempertinjau, transisinya akan jauh lebih cepat. Sekarang saya menyesuaikan framing video saya. Kita bisa merduanier dengan mengklik klip yang ingin diatur. Jadi saya akan klik klip 2 di sini. Sekarang saya kuasa ingin memperbesar sedikit pada orang di dalam video. Saya bisa melakukannya dengan menyesuaikan skala di kanan atas. Saya akan mengambil slider dan menggesernya ke kanan untuk memperbesar video. Lalu saya bisa menggunakan slider posisi di sini untuk menyesuaikan posisi video. Tapi saya juga bisa langsung menyeret video kemana saja di sini. Jika saya menyeretnya ke tengah, Anda akan melihat penggaris biru muncul. Dan itu memberitahu saya bahwa video sudah berada di tengah secara vertikal. Jika saya menyeretnya sedikit ke bawah, video juga akan berada di tengah secara horizontal di sini. Jadi saya akan menyeretnya sedikit ke bawah agar dia berada di tengah bingkai. Perlu juga disebutkan bahwa Anda bisa memutar video Anda di sini. Jika saya mengambil roda kecil ini dan menggesernya, saya bisa memutar video dengan bebas. Saya akan menekan Ctrl Z untuk membatalkan itu, dan saya sudah puas dengan framing baru ini. Sekarang kita sudah memperbesar rekaman dengan menyesuaikan skala, tapi bagaimana jika kita ingin membuat animasi zoom? Kita bisa melakukannya dengan menggunakan keyframe. Jika saya snatch ke sini ke bagian transform, di sini akan melihat ikon berlian kecil di sebelahnya. Setelah saya mengkliknya, Anda akan melihat di klip saya di timeline bahwa ada keyframe biru kecil yang ditambahkan ke video saya. Sekarang jika saya memindahkan playhead saya dan maju sedikit ke dalam video, lalu saya sesuaikan skalanya. Misalnya saya geser ke kanan untuk memperbesar, dan setelah saya lepaskan di sini, itu akan menambahkan keyframe lain ke video saya. Sekarang ketika saya memindahkan playhead saya dan bolak-balik di antara keyframe ini, Anda akan melihat ada animasi zoom kecil yang terjadi. Apapun di dalam CapCut yang memiliki ikon berlian di sebelahnya, bisa dianimasikan dengan keyframe. Selanjutnya, mari kita bahas tentang mengatur kecepatan video Anda. Anda bisa melakukannya dengan mengklik tombol kecepatan di sini di bagian atas. Lalu Anda bisa menggunakan slider ini untuk mempercepat atau memperlambat rekaman Anda. Jika saya geser slider ke kanan, itu akan mempercepat, dan jika saya geser ke kiri, itu akan memperlambat. Kemudian Anda juga bisa menggunakan fitur durasi di sini untuk mengatur kecepatan video Anda. Misalnya bagian rekaman ini harus berdurasi 7,5 detik. Jadi jika saya sorot angkanya di sini, saya bisa mengubahnya menjadi 7,5. Lalu tekan Enter. Sekarang di bawah sini, kecepatan video saya sudah disesuaikan. Selanjutnya, mari kita naik ke bagian atas sini dan klik animasi. Di sini kita bisa menambahkan berbagai animasi ke video kita. Kita punya animasi masuk, keluar, dan kombinasi. Animasi-animasi ini mirip seperti transisi, tapi khusus untuk klip individual. Jadi jika saya klik di sini dan saya akan tambahkan yang pertama, yaitu TV off, saya bisa klik dan itu akan menambahkan animasi di akhir klip saya. Sama seperti transisi, Anda juga bisa mengatur durasinya di bagian bawah sini. Jadi jika saya turunkan menjadi misalnya 1 detik, animasinya akan menjadi lebih singkat.
Selanjutnya, mari kita bahas tentang menambahkan filter dan koreksi warna ke video Anda. Saya geser playhead ke sini dan mundur sedikit di rekaman. Lalu saya naik ke tombol sesuaikan di sini. Saya bisa scroll ke bawah dan melakukan koreksi warna dasar pada video saya. Saya bisa mengubah suhu warna di sini. Saya juga bisa meningkatkan saturasi. Dan saya juga bisa membuat video lebih terang dengan menaikkan exposure. Anda juga memiliki akses ke banyak pengaturan lainnya di sini. Lalu untuk menambahkan filter, naik ke bagian filter di kiri atas, lalu Anda bisa menyeret filter apapun yang Anda inginkan. Saya akan ambil filter ini dan bisa saya seret ke track video tersendiri atau saya bisa seret langsung ke rekamannya. Saya akan lepaskan saja di sini dan sekarang filter itu sudah ditambahkan ke video saya. Sekarang mari kita tambahkan musik ke dalam project kita di sini. Untuk mengakses perpustakaan musik stok CapCut, naik ke bagian atas di sini dan klik audio. Lalu Anda akan mendapatkan akses ke seluruh perpustakaan musik stok CapCut. Jika Anda ingin mempertinjau sebuah lagu, cukup klik sampul albumnya di sini. Saya suka yang ini, jadi untuk menambahkannya ke timeline saya cukup seret dan jatuhkan di bawah rekaman saya di sini dan ini akan membuat track audio baru. Dengan audio kita yang sudah dipilih di timeline, mari kita lihat di kanan atas sini dan kita punya beberapa kontrol. Kita bisa menurunkan atau menaikkan volume, kita bisa membuat efek fade in dan fade out, kita bisa menormalkan tingkat kekerasan suara, dan jika ini adalah voice over, kita bisa meningkatkan suara kita, melakukan penerjemahan audio, kita bisa mengurangi suara latar belakang. Kita bisa memisahkan audio atau mengisi saluran. Jika saya melihat musik saya di sini, Anda akan melihat titik-titik oranye dan merah ini. Ini adalah gelombang suara kita, dan ini memberitahu kita bahwa audio kita terlalu keras. Titik-titik merah dan oranye berarti audio sedang mencapai puncaknya. Kita bisa memperbaikinya dengan pergi ke kanan atas, menggulir ke atas, dan cukup menurunkan volume. Kamu lihat saat saya menurunkannya, gelombang suara menjadi lebih kecil. Saya juga akan menambahkan sedikit efek fade in dan fade out pada audio. Selanjutnya, mari kita tambahkan beberapa caption otomatis ke video kita. Untuk melakukannya, pertama-tama kita perlu mengimpor sulih suara. Jadi, mari kita buka media di kiri atas. Lalu saya akan klik impor di sini. Dan saya akan mengunggah berkas audio ini di sini. Dan saya akan menyeretnya ke bawah musik saya di sini di lini masa saya untuk membuat track audio baru. Berikutnya, saya akan mengambil playhead saya dan menyeretnya ke belakang, di balik lapisan audio baru ini. Dan kemudian saya akan naik ke sini dan mengklik teks. Di sini Anda bisa mengubah beberapa opsi seperti bahasa yang diucapkan, apakah Anda ingin caption dwibahasa atau tidak. Anda bisa menyorot kata kunci secara otomatis, menambahkan emoji AI, dan mengidentifikasi kata pengisi. Atur pengaturan Anda di sini, dan ketika Anda sudah siap, klik buat. CapCut akan secara otomatis membuatkan caption untuk Anda. Dan jika saya tekan putar di sini, beginilah cara Anda menambahkan caption ke video Anda di CapCut. Dan seperti itu saja, caption telah ditambahkan ke video. Sekarang jika saya memindahkan playhead dan mundur sedikit di timeline, saya bisa melihat seperti apa tampilan caption saya. Ini hanyalah gaya caption default di CapCut. Untuk mengubah tampilan caption Anda bisa pergi ke kanan atas dan mengedit semuanya di sini. Jika ada kata yang salah eja di caption Anda bisa menyorot kata yang ingin diperbaiki dan cukup ketik ulang di sini. Anda juga bisa mengganti font jika mau, begitu juga ukuran fontnya. Anda bisa menebalkan, menggarisbawahi, dan memiringkan caption Anda. Pilih apakah caption tersebut huruf besar semua atau huruf kecil. Ubah warnanya, perataannya, dan mereka juga punya beberapa gaya preset di sini. Caption berwarna putih agak menyatu dengan latar belakang, jadi saya akan memilih caption berwarna kuning di sini. Anda tuh bisa klik pada template di bagian atas, dan mereka juga menyediakan berbagai template yang berbeda. Jadi jika saya klik yang ini di sini, lalu saya kembali ke timeline dan tekan play, beginilah cara menambahkan caption ke video Anda di CapCut. Sekarang captionnya benar-benar animasi dan terlihat jauh lebih keren. Sekarang, bagaimana jika Anda tidak ingin menambahkan caption ke video Anda, tapi ingin menambahkan teks custom sendiri? Untuk melakukannya, pergi ke bagian teks di atas, lalu seret teks default ke timeline Anda. Tidak terlalu kelihatan di situ, jadi saya akan seret ke atas ke langit di sini. Lalu di sisi kanan, Anda memiliki semua opsi kustomisasi yang sama seperti pada caption Anda. Jadi misalnya, di sini saya bisa mengubahnya menjadi perjalanan ski. Lalu saya bisa gulir ke bawah ke bagian preset dan cari yang saya suka. Saya akan pilih yang ini di sini. Dan Anda juga bisa menganimasikan teks Anda. Dengan teks Anda yang sudah dipilih, klik pada animasi. Dan di sini kita punya animasi masuk, keluar, dan loop. Jadi misalnya, saya bisa menggunakan animasi mesin tik ini untuk membuat teks saya muncul.
Lalu saya bisa klik pada keluar dan menambahkan sedikit animasi fade out di sini jika saya mau. Sekarang jika saya tarik playhead, saya kembali ke awal dan tekan play. Sekarang saya punya teks keren yang muncul di layar bersama caption saya. Dan setelah itu selesai, saya rasa saya sudah siap untuk mengekspor video saya. Untuk mengekspor video Anda, pergi ke kanan atas di sini dan klik ekspor. Di sini Anda bisa mengubah nama video Anda dan kemana Anda ingin video diekspor. Anda bisa mengubah resolusi, bitrate, codec, format, dan frame rate Anda. Anda juga punya beberapa pengaturan audio, GIF, dan caption di bagian bawah sini. Dan setelah Anda puas dengan semua pengaturannya, klik tombol ekspor biru di sini untuk mengekspor video Anda. Dan seperti itu saja, Anda telah mengedit video pertama Anda di CapCut. Dan jangan lupa untuk menggunakan tautan di bagian atas deskripsi video ini untuk mendaftar CapCut. Dan jika Anda ingin mengakses semua fitur AI, template, asset, dan lainnya dari CapCut, pastikan Anda upgrade ke CapCut Pro. Dengan demikian, saya harap Anda menikmati video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.